akan kurang ya. Ikan dikasih makan tidak mau, malah sakit ataupun mati ya. Nah, jadi ketika ikan sudah sakit biasanya memang pertumbuhannya pasti akan molor ya, biasanya sekitar 1 minggu atau Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di channel RDM Lele Tumbuh Farm. Dalam video kali ini saya akan menjelaskan mengenai tentang penyebab ikan lele pertumbuhannya melambat ya. Nah, karena dari teman-teman terkadang ketika budidaya ikan lele mereka tidak sadar, ataupun mereka sudah tahu kenapa ikan lelenya kok tidak besar-besar, tapi tidak tahu penyebabnya apa. Nah, kali ini saya akan menjelaskan ya beberapa hal yang mengakibatkan pertumbuhan ikan lele itu lama besarnya ya. Nah, yang pertama yang sering sekali dialami oleh teman-teman adalah ketika budidaya ikan lele itu dalam proses pemberian pakan itu kurang ya, ataupun tidak terjadwal. Nah, karena dalam proses pemberian pakan ini kita harus jadwal ya. Memang pagi misal ya, contoh pagi, sore, dan malam hari itu adalah jadwal pemberian pakan yang bagus ya. Nah, dalam proses pemberian pakan ini kita harus tentukan pakan yang cukup, tidak berlebihan ya. Karena ketika kita memberikan pakan berlebihan itu akan berisiko ya. Nah, yang berikutnya yang juga sering dialami oleh teman-teman, kenapa ikan lelenya itu kok pertumbuhannya itu lama, yaitu adalah jarangnya dalam proses pergantian air, tidak memperhatikan kondisi air maksudnya ya. Nah, untuk teman-teman ketika budidaya ikan lele di media galon itu harus kita tentukan berapa hari kita ganti air ya, atau kalau tidak menggunakan hari kita harus melihat kondisi airnya. Biasanya saya cenderung melihat kondisi air tersebut teman-teman. Jadi mungkin kalau airnya sudah keruh ya, itu baru saya ganti. Atau mungkin kalau sudah ikan ada nafsu makannya kurang, airnya saya ganti ya. Jadi seperti itu, supaya pertumbuhan ikan lelenya itu tidak terhambat karena tidak nafsu makan ya. Biasanya kalau airnya keruh itu dia tidak nafsu makan teman-teman ya. Nah, yang ketiga, penyebab dari ikan lele pertumbuhannya melambat itu biasanya disebabkan karena pemberian pakan yang berlebihan. Nah, ini saya sudah sampaikan yang tadi ya, pemberian pakan yang berlebihan ini sangat berisiko sekali. Nah, mungkin teman-teman ada yang bertanya, resikonya di mana bang? Bukannya ikan akan kenyang. Nah, resikonya ketika kita memberikan pakan berlebihan, biasanya pakan pasti akan ada sisa ya, mengapung ataupun berada di dasar kolam ataupun berada di dasar galon ya. Nah, biasanya pakan yang tidak dimakan oleh ikan lele itu bisa menimbulkan semacam penyakit, bakteri ataupun jamur yang mengakibatkan ikan tersebut itu sakit ya, sehingga pertumbuhannya akan melambat ya. Nah, yang keempat adalah jumlah tebar ikan yang terlalu padat ya. Nah, ini sering sekali saya sampaikan ketika saya membuat video ya. Budidaya ikan lele di media galon itu ada yang namanya itu maksimal kapasitas ya, ataupun jumlah kapasitas maksimal untuk ikan lele, ataupun jumlah ideal untuk tebar ya. Jumlah ideal untuk tebar di media galon itu sekitar 20, 15 ataupun 20 tergantung ukuran ya. Kalau ukuran kecil 34 kita isi 20, tapi kalau ukuran 35 ya itu kita isi 15, atau 46, 57 isi 15 ekor. Nah, itu kita isi yang sesuai standarnya aja. Lalu setiap minggunya sekali kita kurangi 2 ekor sampai ukuran yang ada di video ini ukuran remaja ya, ataupun hampir mendekati konsumsi ya. Itu biasanya saya isi jumlahnya itu 4 atau 5 ekor ya. Jadi jangan terlalu padat karena itu akan mempengaruhi pertumbuhan ikan lele. Kalau terlalu padat biasanya ikan pertumbuhannya akan lama sekali teman ya. Nah, yang berikutnya adalah yang kelima adalah ikan sering sakit. Nah, mungkin teman-teman ada yang mengalami ya, ketika budidaya ikan lele ikannya ada terjadi kematian ya, ikannya menggantung, ada bintik bercak merah ataupun putih pada ikan lele, ataupun kumisnya yang keriting ya. Nah, itu gejala-gejala jenis penyakit yang bisa berdampak pada pertumbuhan ikan lele, karena ketika ikan sakit tentunya kita akan memuasakan supaya ikan tersebut itu sehat ya. Jadi dalam proses ini ataupun kita berikan pakan pun pasti nafsu makannya akan kurang ya. Ikan dikasih makan tidak mau, malah sakit ataupun mati ya. Nah, jadi
ketika ikan sudah sakit biasanya memang pertumbuhannya pasti akan molor ya, biasanya sekitar 1 minggu atau 2 minggu. Nah, yang keenam adalah pemberian pakan yang tidak sesuai. Nah, ini jarang sekali dari teman-teman yang mengetahui ya. Maksudnya adalah pemberian pakan yang tidak sesuai. Ini teman, salah satunya adalah contoh ya, karena banyak sekali jenis pakan, ukuran ya, merek ya. Jadi tidak hanya pakan alternatif yang tidak sesuai, tapi pakan pelet yang tidak sesuai pun itu akan menghambat pertumbuhan ikan lele. Contoh ya, semisal contoh ini pakan yang saya rekomendasikan ya, yang bagus. Untuk pakan awal tebar kita gunakan pakan PF. Ini dicatat ya, di stop dulu, dicatat ya, supaya tidak lupa. Pakan awal tebar itu kita menggunakan pakan PF 800 ataupun 1000 ya. Tapi biasanya saya sarankan untuk 1000, PF 1000 ya. Itu sampai usia 2 minggu ya, ataupun 3 minggu. Lalu setelah itu kita gunakan pakan min 1 ya. Min 1 itu biasanya 1 bulan pertama ya, min 1. Lalu yang berikutnya untuk bulan-bulan kedua kita kasih min 2 ya. Sudah sampai min 2 itu sudah kita kasih min 2 terus ya. Jangan kita gunakan min 3 karena akan lebih lama pertumbuhannya nanti ya. Jadi selain dari pakan pelet, untuk teman-teman ketika menggunakan pakan alternatif jangan menggunakan pakan alternatif yang tidak sesuai. Misal contoh ya, nasi sisa ya mungkin, ataupun sayuran ya tidak sesuai. Sayuran itu tidak untuk ikan lele, ataupun nasi sisa tidak saya peruntukkan untuk ikan lele, karena satu nanti kualitas air dia akan istilahnya itu apa ya, keruh hitam ya. Jadi untuk proteinnya sangat rendah sekali, dia kaya serat tapi rendah protein ya untuk ikan lele ya. Nah, yang berikutnya saya untuk teman-teman sudah paham ya. Yang ketujuh adalah kualitas benih ikan lele yang tidak bagus ya, ataupun kurang bagus. Nah, karena dari teman-teman mungkin ketika teman-teman beli bibit ikan lele, mungkin dari awalnya bibitnya mungkin kurang bagus atau sortiran terakhir. Sortiran terakhir itu banyak tidak bagus teman-teman, tapi memang kurang bagus ya, maksudnya tidak bagus bukan berarti tidak mau besar ya. Dia tetap mau besar tapi pertumbuhannya akan selisih ya, ataupun selisih 2 minggu ataupun 1 minggu, walaupun dengan ukuran yang sama ya. Nah, ketika teman beli bibit ikan lele, pastikan teman datang ke lokasi, cek kondisinya tidak menggantung, tidak tidak bergerombol ataupun tidak pokoknya sehat lah, dia gesit lincah ya. Lalu yang ke-8 adalah tidak melakukan proses penyortiran pada ikan lele. Nah, hal ini sering sekali diabaikan oleh teman-teman terkadang ya. Jadi hanya mengurangi jumlahnya saja tapi tidak memperhatikan ukuran ikan lelenya. Walaupun selisih sedikit, biasanya ikan lele akan saling memangsa satu sama lain ya, apabila dia istilahnya kalah dalam ukuran ya. Dan kalau tidak disortir, yang besar dengan yang kecil itu biasanya yang kecil makannya akan kurang ya. Dia mungkin karena mungkin karena persaingan wilayah ya mungkin, dan dia biasanya akan cenderung menggantung terus, ataupun dia akan berenang tapi tidak mau makan ya, makannya cuma sedikit-sedikit, dan itu bisa mengakibatkan pertumbuhan ikan lele itu molor ya. Jadi teman-teman harus diperhatikan betul-betul ya. Yang pertama tadi adalah yang harus dicatat, yang harus diingat-ingat ketika budidaya ikan lele. Yang satu, kurangnya pemberian pakan ya. Yang kedua, jarang mengganti air. Yang ketiga, pemberian pakan berlebihan. Yang keempat, jumlah ikan terlalu padat ya. Yang kelima adalah ikan sering sakit. Yang keenam, pemberian pakan yang tidak sesuai. Yang ketujuh, kualitas benih ikan lele yang kurang baik. Lalu yang kedelapan adalah tidak melakukan proses penyortiran pada ikan lele. Nah, hal-hal yang saya sebutkan tadi, teman-teman, saya harap harus dipahami ya. Dan mungkin itu saja yang sudah saya sampaikan pada teman. Semoga video ini bermanfaat, dan apabila ada suatu kesalahan kata dalam video ini, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada teman-teman ya. Dan apabila teman-teman ada ingin yang bertanya mengenai tentang seputar budidaya ikan lele, baik di media galon ataupun budidaya pembesaran skala kolam besar, silakan teman-teman tanyakan di kolom komentar ya. Nanti insya Allah kalau saya tahu, pasti saya akan bagikan ilmu melalui channel YouTube saya ini ya.
Dan untuk teman-teman yang sudah menonton video saya dari awal sampai akhir, saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada teman-teman. Video ini saya akhiri dengan kata assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam tani ikan Nusantara, salam jos ya, sukses selalu untuk teman-teman.